Kemarin awal mula buat TikTok dari sekolah. Pertama masuk sekolah itu disuruh nyanyi sama wali kelas. Oke. Jadi kan pertama masuk sekolah itu kan perkenalan Siapa diri. wali kelasnya? Sampai kan dulu di sini kan. Bu Rukiah. Bu Rukiah ya. Awas kena Rukiah kalian. Bu Rukiah sukses selalu ya. Lanjut silakan. Itu awal mulanya di video sama Bu Rukiah, disuruh nyanyi. Kan pertama masuk perkenalan diri, ditanya hobi. Jadi dibilang lah hobi Arbil Nyanyi. Jadi disuruh Dites ya? Dites. Jadi di video sama ibu itu. Oh, tumben dia video. Bisa jadi bukan video ini baru saat awal atau pertengahan kali? Awal. Berarti dia udah tahu kali? Enggak, belum. Belum tahu ya? Belum tahu. Oke. Pas Arbil bilang hobi nyanyi, langsung siapin kamera. Oke. Baru diposting sama ibu itu. Alhamdulillah satu hari itu tembus 3 juta tayangan. Wow. Kalau bukan dari tanganmu, mana mungkin aku dapat mengenal cintanya, aku dapat mengenal kasihnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy! Semangat, sebentar lagi mau buka puasa. Ada yang jawab ya di situ ya. Baik, di belakang rumah menumpuk jerami, saking banyaknya lupa terpakai. Sudah hadir bersama kami Arbil Pahrizan dari Tanjung Balai. Assalamualaikum Arbil. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, bertemu kembali kita di acara Selayang Pandang episode ke-41 ya, bersama Arbil Pahrizan dengan tema Senandung Merdu dari Tanjung Balai. Ya, Tanjung Balai Kota Kolang katanya ya. Korang. Baik, alhamdulillah hari ini Arbil datang ke Medan dari Tanjung Balai ya. Perjalanan kurang lebih 4 jam ya. 4 jam walaupun saat ini sudah bisa diakses melalui jalan tol ya. Alhamdulillah bisa hadir ya jauh-jauh hari. Kalau kemarin 2 hari ya di Jakarta, hari ini cukup sehari di hari yang sama bisa sampai kemari dan tanpa ada halangan satu apapun. Terima kasih banyak ini sudah bisa ke Naira main-main. Kita pengen mendengar cerita lebih banyak tentang kisah Arbil ya sebagai salah satu apa nih kita bilang kalau kemarin yang kita dapat di media sosial katanya artis dari Kota Kerang Tanjung Balai ya. Amin ya. Targetnya memang menjadi artis nampaknya nih ya. Target insyaallah. Insyaallah. Baik, jadi Arbil ini usianya baru 17 ya, 17 tahun di bulan 3 tanggal 18 Maret ya, tanggal 18 ya. Selamat ulang tahun juga untuk Arbil ya. Murah rezekinya, sehat selalu dan sukses ya. Ini kayaknya kalau kawan-kawan yang follow akun Arbil di Arbil_Pahrizan official ya. Itu sudah tahu atau kemarin ada buat momen untuk ulang tahunnya di akun
Emang sebagian ada yang udah tahu, jadi dibagi tahu waktu live. Jadi satu yang ngasih tahu, jadi semua tahu ya. Masya Allah, luar biasa. Arbil kelas berapa ini sekarang sekolah? Kelas 2 SMA. SMA. Udah ambil jurusan tuh? Belum ya? Merdeka ya? Oh, kurikulum Merdeka ya. Apa cita-citanya Arbil nanti? Dulu mau jadi dokter, tapi sekarang insya Allah mau jadi artis. Berubah ininya ya, targetnya ya. Tapi kemarin dokter apa rencana Arbil? Dokter. Pokoknya dokter ya, dokter. Bidang kesehatan ya, mau dokter apapun. Ya yang penting prinsipnya bisa membantu orang. Apa yang kemarin membuat kepikiran pengen jadi dokter? Ya, dulu berbagi sama kawan. Masing-masing nanyain cita-cita waktu dulu lah SD SMP ya. Sekarang cita-cita itu hilang karena sudah ini ya berkegiatan di dunia yang agak beda. Yeah. Tapi alhamdulillah semuanya sih pada prinsipnya orang tua mendukung ya, support. Sampai tadi katanya kita pernah lihat itu percakapan sebelumnya tuh usia 8 tahun sudah dipaksa ya. Dipaksanya itu kayak mana ceritanya? Ini kita penasaran jadinya dari Naira ini. Awal mulanya sebenarnya Arbil tuh gengsi, ikut lomba, festival dangdut. Tapi sebetulnya pribadi punya keinginan untuk nyanyi ya. Jadi dipaksa lah sama orang tua. Nah dipaksa tuh gimana kalau orang ditarik gitu gimana? Maksudnya didaftarkan tapi yang nggak tahu. Oh iya. Waktu hari H ya terpaksa lah mau ikut. Mau ikut ya karena udah nama udah masuk listing juga. Alhamdulillah. Waktu itu dapat harapan 1. Jadi dari situ Arbil tuh tertarik lah buat ikut lomba dangdut. Masih SD di situ ya? Masih ya. SD, oke. Tertarik buat ikut lomba-lomba dangdut karena dapat pengalaman, kawan, terus lagi kalau rezeki ya gitulah dapat juara. Tertarik lah. Kalau untuk anak SD di umur segitu ketika dapat apresiasi dapat juara harapan berapa tuh? Harapan 1. Apa rasa bangga yang didapat dengan teman-teman yang lainnya? Mungkin nggak ada kelebihan dalam artian nggak ada prestasi di luar dunia pendidikan, katakan seperti apa yang dirasakan seorang anak SD kelas umur? Alhamdulillah senang banget lah. Senang ya? Sering dimintain nggak sih nyanyi sama teman-teman di sekolah waktu itu? Kalau di sekolah waktu itu belum. SD, SMP belum. SD, SMP juga bahkan belum ya? Belum. Berarti SMA sekarang baru kemudian lanjut lagi ya. Baik Arbil, kita pengen tanya-tanya pengalaman lebih dalam nih. Ini juga punya channel YouTube ya? Channel YouTube-nya sama? Arbil nggak punya channel. Oh, nggak punya channel YouTube, belum punya ya? Boleh nggak kita minta Arbil, karena kalau kita lihat logatnya Arbil ini lebih kental logat orang Melayu Tanjung Balai kan, pesisir kata orangnya. Coba bantu kita di sini dari Naira Podcast untuk menyapa kawan-kawan di Tanjung Balai. Ini kan acaranya live nih, disiarkan di Facebook ya Tim ya? Benar ya? Nah dengan logat khusus Tanjung Balai nggak usah campur-campur bahasa ini. Karena dulu pernah punya pengalaman 10 tahun yang lalu tuh punya tetangga, satu tempelan rumah begitu, rumah kontrakan. Itu yang dia memang sekeluarga dari Tanjung Balai. Nah, memang pandai juga nyanyi. Sampai saya pernah di usilnya dia itu, dia request lagu dari radio dan nyapa-nyapanya salah satunya kita pelan tempel cuma satu lini rumah gitu kan. Karena dia kuatin suara radionya, kedengaran dia request lagu apa. Lagu ini untuk si Anu, masuklah nama kita dipanggil di situ. Nah, kita pengen dari Arbil logat Tanjung Balai ini menyapa sahabat podcaster di luar sana untuk nonton acara ini secara live di Facebook Naira Studio Podcasting. Boleh? Boleh. Oke, silakan. Suara logat sendiri. Iya, logat Tanjung Balai ya. Ke kamera sini. Silakan. Halo Kang Tanjung Balai. Cuman kabar buat abang kakak semua yang ada di sana. Semoga sehat-sehat selalu buat orang abang kakak semua di sana. Saudara-saudara. Sehat-sehatlah buat kita semua. Arbil minta bantu, semoga doakan Arbil sukses selalu. Arbil mohon doa dan dukungan dari abang kakak semua. Doakanlah Arbil supaya bisa lolos di akademi. Woi, lagi ikut audisi nampaknya nih. Iya. Oke, sekalian ajak untuk nonton di Naira Studio Podcasting boleh?
Jangan lupa buat abang kakak semua, saudara-saudara, jangan lupa tonton Arbil di podcasting Naira Studio. Podcasting. Oke, terima kasih. Nah, kita pengen pastiin juga nih, audio kita bagus nggak nih tim di luar? Make sure aja, aman ya. Kemarin kita kan lihat di tanggal 12 bulan 12 itu kayaknya Harbolnas kali ya 2024. Kalau iya benar ya. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2024 diundang ke acara salah satu stasiun TV di Jakarta. Nah, bisa diceritain tuh kira-kira itu kan pengalaman pertama kali tampil di TV. Benar ya? Iya. Nah, apa yang suasana dan kondisi baik itu keluarga, ayah, emak di rumah sampai ke perkara persiapan, keberangkatan dan segala macam itu suasananya seperti apa? Bisa diceritakan sama kita? Boleh. Awal mulanya pertama diundang itu sehari sebelum berangkat. 1 hari sebelum berangkat? 1 hari 2 hari gitu. Jadi mendengar kabarnya, alhamdulillah sangat senang lah. Senang ya. Dihubungi melalui apa kemarin? Melalui dari Om Zowan. Om Zowan yang punya akun TikTok yang viralin Arbil. Betul. Makanya diundang sampai ke sana. Oh, berarti itu sifatnya DM ya atau DM benar ya? Oke, setelah itu? Setelah itu baru 1 hari sebelum berangkat, situ orang mama, ayah. Takojut nggak oma ya waktu itu? Takojut, bangga, senang lah. Senang ya. Oke, terus persiapannya gimana tuh? Dari mulai ya siapa yang mau berangkat? Kan nggak semua orang dikasih akomodasi ya sama pihak tim kan? Nah itu gimana ceritanya? Yang berangkat kemarin cuma 3 orang. 3 orang? Arbil, ayah sama Om Jowan. Oh, Om Jowan tetap ya? Tetap. Oke. Karena Om Jowan udah banyak pengalaman di sana, jadi. Oh, banyak channel di sana juga ya? Oke. Terus gimana tuh perjalanannya? Perjalanannya pas di pesawat agak. Itu perdana juga? Perdana ya? Untung nggak pakai kapal laut ya. Sampai di Jakarta, di bandara dijemput juga sama tim? Dijemput sama tim. Nah, waktu sebelum tampil di briefing nggak sih sama tim di sana waktu itu? Enggak ya? Jadi spontan? Pas di jalan, pas istirahat, ditelepon sama tim sana. Nanti ini ya dikasih lah bocoran. Kisi-kisinya seperti apa ya? Tapi pas sampai sana enggak di briefing lagi? Langsung tampil, kostum juga dari sana? Enggak, kostum sendiri. Oke, kostum dari orang Sergei juga. Oh, ada rekomendasi dari orang Sergei. Mantap kali Sergei ini ya, kampung awak ya. Dikasih sama Bang Raju. Woi, luar biasa ya Bang Raju yang nonton acara ini. Terima kasih banyak sudah support anak-anak asli daerah, putra daerah yang memang punya bakat dan prestasi ya. Kita salut nih sama orang. Karena memang ya mudah-mudahan rezekinya beliau juga nggak kemana-mana ya. Artinya terpromosikan juga dengan adanya Arbil pakai kostum mereka kan. Cuma lagi mungkin nggak dituliskan di media itu ya kan, kostum bayi siapa gitu ya. Oke, setelah itu sampai di sana? Sampai di sana sekitar jam 12 malam. Baru dijemput sama tim kreatif, baru langsung diantar sampai hotel, baru istirahat. Istirahat ya, pagi-pagi baru? Pagi-pagi sarapan, jam 9 langsung berangkat. Langsung berangkat. Itu acaranya nggak live ya? Live ya acaranya ya? Oh, oke. Nah, suasana itu gimana? Ini jumpa artis kan, yang selama ini kan bisa dibilang dari Tanjung Balai, pesisir pantai, angin penuh berhembus, sepoi-sepoi kan. Ketemu artis gimana ininya perasaannya? Alhamdulillah, karena perdana ya kan. Arbil sangat senang sekali, syukur sekali. Kasih rezeki bisa sampai ke sana, jumpa artis. Nggak nyangka kan sebenarnya kan? Nggak nyangka. Nah, karena pribadi sebetulnya Arbil juga dari masa sekarang ini lagi sedang proses ikut audisi katanya sebenarnya. Ini audisi sekarang masih berjalan? Masih ya? Udah sampai mana fasenya nih? Arbil sekarang kalau audisi udah jarang ikut, cuman insya Allah DA6 insya Allah Arbil ikut. Oh. DA7. DA7 ya? Ya karena kemarin kan King Nasar kan langsung rekomendasiin kenapa anda ikut kan gitu kan. Seorang King Nasar yang bisa kita ketahui beliau juga seorang juri kan dari beberapa acara-acara audisi pencarian bakat nyanyi kan, kita lihat seperti itu. Baik, menarik sekali nih. Kira-kira seorang anak dari Tanjung Balai ini inspirasinya kemudian sehingga bisa bermain
hobi nyanyi, kemudian juga terutama lagunya lagu Melayu. Ini Melayunya Melayu pop ya? Benar ya? Kalau lihat dari video-video YouTube-nya yang diputar sepertinya lagu-lagu Melayu pop. Lagu single. Singlenya slow rock. Slow rock ya? Oke. Tapi ada campuran Melayunya di. Ada campuran Melayu. Mirip-mirip kayak siapa ya kalau kita lihat? Tapi Arif ya? Lebih ke lagunya lagu ciri khas Arif. Oh. Baik, ada juga nyanyi dangdut nih. Jadi kepo juga nih. Ini lagu dangdutnya tadi ada nggak sih linknya? Atau kita minta Arbil untuk nyanyi aja? Berapa kali ku katakan, berapa kali ku ingatkan, kau anggap aku yang bersalah, kau anggap aku yang berdosa, seakan dirimu paling benar. Berulang kali ku ucapkan, berulang kali ku maafkan, pandainya dirimu berdusta, pandainya dirimu bicara, melempar batu sembunyi tangan, setajam karang kau bicara. Kasih tepuk tangannya dong. Senyap kali penontonnya, ada 2.000 orang sebenarnya yang tidak hadir ya di studio ini. Tapi luar biasa. Jadi awalnya tuh kalau kita bilang orang Tanjung Balai minta lagu separuh aja, tapi masalahnya karena enak jadi lanjut. Sedap betul katanya. Ya, cerita tentang kota Tanjung Balai, kita teringat sama Kak Bunga Sirait. Kenal nggak sih? Kenal sekali. Sekali. Oke, apa nih komentarnya? Pernah ketemu sama Kak Bunga ngobrol-ngobrol, apa cerita beliau tentang Arbil? Sering nongkrong sih sama Kak Bunga. Sering nongkrong, oh iya, teman nongkrong rupanya ya. Kumpul-kumpul. Gitu. Apa sih biasanya diceritakan sama Kak Bunga kalau ketemu? Paling bahas-bahas tentang DA, tentang kayak berguru gitu ya, tutorial online, bukan tutorial online ya, berbagi ilmu, cerita tentang nyanyi, kadang bercanda-canda. Apa salah satu yang buat Arbil jadi optimis tuh pengen ikut audisi itu karena memang terbukti orang-orang Tanjung Balai banyak yang jebol ke sana kan? Ya. Dari mulai kakaknya Kak Bunga sampai Kak Bunga sendiri ya? Betul ya? Terinspirasi ya. Atau memang kota Tanjung Balai di orbit apa dibuatkan sebagai kota penghasil para selebriti penyanyi tarik suara. Baik, menarik sekali ya cerita tentang kemampuan Arbil untuk nyanyi tadi dari awal lagu Sholawat ya. Ini kan memang kebetulan karena masih momen bulan puasa ya. Sering diundang nggak Arbil untuk ngisi-ngisi acara begitu belakangan setelah diundang kemarin ke Jakarta, atau memang sebelumnya sering dipanggil? Kalau untuk di pentas-pentas orang hajatan itu belum dikasih ayah sama mama. Oh gitu. Tapi ada dia kayak orang yang betul-betul berhajat ingin ngundang Arbil dan khusus gitu ya? Iya khusus. Kadang kalau saudara gitu. Oh, kalau saudara dekat bisa. Sekali-sekali. Alasannya kenapa kira-kira? Ada, memang belum dikasih aja. Belum dikasih aja ya? Dikasih sama orang mama. Atau penajamnya nggak pas kali ya? Baik, kita tanya lagi tadi, ini siapa sosok inspirasi penyanyi yang menjadi ya inspirator lah bagi seorang Arbil untuk fokus ke nyanyi selain ayah dan emak lah, yang katanya isu-isunya katanya ayah dan emaknya memang juga penyanyi katanya begitu. Awal mulanya Arbil disuruh dengerin lagu dangdut dari
yang dinyanyiin Bang Faul. Bang Faul. Ya, jadi yang nggak paham ini. Yang mana Bang Faul nih? Ada Bang Faul anak Lidah. Jadi dari Bang Faul itu terinspirasi. Lihat dia ya. Lihat dia. Perjuangan sampai ke berapa dia kemarin posisi? Juara 1. Juara 1 ya? Oke. Itu asal kotanya? Dari Gayo. Gayo ya, Aceh ya. Apa yang menyentuh Arbil ngerasa kepengen kayak dia gitu loh? Karena ngerasa suaranya beda-beda tipis atau gimana ceritanya? Enggak. Beda jauh lah. Cuman terinspirasi karena kesuksesan. Kesuksesan aja ya. Artinya dari kampung sana pun, ya kan Aceh Gayo sana, toh bisa juga ke ibu kota kan untuk membuktikan bakat yang ada. Nah dengan kondisi itu, apa output akhir dari seorang, katakanlah kalau kita lihat sekarang kan artis-artis yang memang ngikutin audisi itu, kalau Arbil lihat lah kayak Kak Bunga misalnya atau yang lainnya tuh, arahnya kemana sih sebenarnya? Tergambar nggak ada sih seorang Arbil di usia 17 tahun tadi ya, 17 tahun sekarang yang masih bangku SMA. Apa kira-kira sih outputnya terakhir nanti seperti apa gitu? Insya Arbil memang target jadi artis. Tapi Arbil mohon doanya dari semua orang, kakak semua, saudara-saudara gitu. Terkhusus doa dari orang tua. Orang tua ya. Fokus mau bangun channel sendiri atau gimana? Kalau ada rezeki, fokus mau bangun channel sendiri, plus mau jadi artis. Oh gitu ya. Berarti apa namanya syarat-syarat yang disampaikan tadi ya, kalau ayah juga sebetulnya nggak ngelepas Arbil untuk acara-acara yang terlalu umum ya segmennya ya, khusus ya. Nah ada cover lagu juga kita lihat di beberapa media sosial ya. Ada lagu yang punya makna khusus bagi Arbil ketika cover lagu-lagu itu. Jadi kan usia Arbil ini juga udah masuk beranjak usia balik ya, di mana sudah mengenal kehidupan secara umum, di mana orang sudah mengenal lawan jenis, mungkin pasangan dalam konteks lagu ya mungkin yang sering dibawakan. Nah punya ini sendiri nggak? Punya makna sendiri nggak terhadap lagu-lagu yang di cover? Karena kan nggak mungkin juga orang nyanyi kayak menghafalkan sesuatu yang dia nggak tahu makna dan artinya gitu loh. Ada juga lagu yang pernah dialamilah kisahnya. Wih, seru nih ya. Kayaknya pacar sad boy kalah kali dengan ceritanya ya. Lagu apa tuh kalau boleh tahu, cerita-cerita sama kita di sini? Oh, kalau lagunya udah nggak tahu lah udah lagu apa. Udah lupa. Udah lupa lagu ya? Atau memang terlalu menyakitkan jadi dilupakan aja gitu, skip aja? Skip aja. Biar nggak teringat lagi. Berarti intinya tentang patah hati nampaknya nih ya? Patah hati ya? Kasihlah sedikit lirik-lirik lagunya mungkin yang bisa kita tangkap, itu lagu apa gitu? Ya kayak lagu Tajamnya Karang tadi. Oh, Tajamnya Karang tadi ya? Ada juga itu makna. Maknanya mendalam ya? Nah, setiap lagu itu pasti ada orang yang mengalami. Mengalami ya? Atau ada orang yang buat lagu tapi berdasarkan pengalaman orang lain, sehingga ngaruh nggak sih waktu membawakan lagu itu dengan pengalaman lagu terus tadi? Kadang kalau sesuai sama kisah, sesuai sama lagu itu. Meniti air mata katanya ya? Nah, apalagi pas kisahnya penghayatannya dapat. Gitu. Nah kalau untuk lagu Tajam Karang tadi? Tajamnya Karang tadi adalah sikit-sikit. Ada sikit-sikit ya? Di bagian mananya yang kena di Tajamnya Karang itu? Lagu itu lebih ke sepele sih. Setajam karang kau bicara, lebih menyepelekan. Oh, nggak dianggap gitu ya? Ya. Ya ini sama kayak pacar sad boy kemarin kan, nggak dianggap kan. Begitu dia jadi artis akhirnya kemudian ada nggak kejadiannya sama Arbil nih? Sekarang mungkin maaf ya, misalnya teman dekatnya Arbil dulu nggak nganggap gitu kan, Arbil siapa sih anak Tanjung Balai gitu kan, mungkin kan. Begitu sekarang sudah dipanggil TV, udah mulai terkenal. Followernya berapa kalau di IG? Di IG hampir 2.000. Hampir 2.000. Nah kira-kira lah dengan kondisi sekarang, Arbil kayaknya sering lah dibuat diundang di beberapa acara kalau kita lihatnya. Nah ada nggak sih kejadian ingin kembali lagi? Kalau orang-orang yang pernah menyepelekan atau mungkin pernah meninggalkan Setajam Karang tadi? Ada juga lah sama dia. Ada ya? Nge-DM gitu? Ada. Ada ya? Nah terus apa respon yang diambil sama Arbil dengan sikap seperti itu? Direspon dengan baik aja, cuman landai gitu ya? Ya, cuman nggak
nggak mungkin dibatasi ya. Wih. Biar nggak baper juga. Nggak baper juga ya. Nah sekarang kondisinya dengan pola seperti itu, ada nggak sih hatersnya dari Arbil sendiri? Haters apa? Orang yang nggak suka misalnya atau menyepelekan Arbil kondisi sekarang gitu kan? Padahal bisa dibilang kan sudah punya. Ada juga sebenarnya. Masih ada ya? Masih ada. Ada komentar-komentar miring begitu? Ada. Apa sih biasanya komentar miring ke Arbil? Dibilang apa kemarin? Kadang ada juga orang yang sebagian yang iri, kan? Ada yang mengkritik, ada yang mengkritik itu wajar sih. Tapi kadang ada yang komen negatif juga. Tapi contohnya? lupa. Atau karena mencoba melupakan? Sosial media Arbil, Mama juga yang paling rajin. Adminnya Mama ya? Ya, yang paling rajinnya baca komen. Siapa lah dulu mamanya? Mamanya nggak datang Rene kan? Oma. Kalau kita ingat lagu Tanjung Balai yang paling terkenal tuh Angin Koncang ya? Angin Koncang. Betul kan orang Tanjung Balai itu? Ndak ke laut. Boleh dibawakan dikit? Dikit. Ondak ke laut, angin pun koncang, pogi ka dahat ditokan tunggaho, pogi ka timur ditokan bahat dayo. Iya. Ada sesuatu yang tertahan ya kalau orang Tanjung Balai ngomong tuh ya, agak ketahan gitu. R-nya ya. Pengalaman Arbil membangun audiens di YouTube dan di TikTok bisa diceritakan ke kita pengalamannya seperti apa? Susah nggak sih? Berapa lama gitu? Oh siap. Kemarin awal mula buat TikTok dari sekolah. Pertama masuk sekolah itu disuruh nyanyi sama wali kelas. Oke. Jadi kan pertama masuk sekolah itu kan perkenalan Siapa diri. Siapa wali kelasnya? Sampai kan dulu di sini kan? Bu Rukiah. Bu Rukiah ya. Awas kena Rukiah lah. Bu Rukiah sukses selalu ya. Lanjut silakan. Itu awal mulanya di video sama Bu Rukiah, disuruh nyanyi. Kan pertama masuk perkenalan diri, ditanya hobi. Jadi dibilang lah hobi Arbil nyanyi. Jadi disuruh dites ya? Dites. Jadi di video sama ibu itu. Oh tumben dia video ini. Bisa jadi bukan video ini baru saat awal atau pertengahan kali? Awal? Berarti dia udah tahu kali? Enggak, belum. Belum tahu ya? Belum tahu. Oke. Pas Arbil bilang hobi nyanyi, langsung siapin kamera. Oke. Baru diposting sama ibu itu. Alhamdulillah 1 hari itu tembus 3 juta tayangan. Wow. Di TikTok? Di Facebook. Baru lama-lama. Itu di Facebook ya, bukan di TikTok ya? Luar biasa ya. Bawa lagu apa kemarin? Nah, ini penasaran kita juga. Aku dilahirkan untuk siapa? Kasihlah sedikit spill ke kita. Satu bait. Kalau udah buka kartu lagu kita pengen tahu kan? Kalau bukan dari tanganmu, mana mungkin aku dapat mengenal cintanya, aku dapat mengenal kasihnya. Oke, luar biasa. Ini kalau teringat kata King Nasar dapat cengkok keriting itu dari mana katanya? Itu tanya dia kan. Ini dari siapa? Bakat suara nih yang mirip-mirip dengan Arbil dari ayah sama mama siapa? Kayaknya dua-dua sih. Dua-duanya vokalis ya. Dua-duanya punya kemampuan dari suara. Arbil berapa bersaudara nih? 4. Nah ada nggak yang anak ke? Pertama. Ada nggak adik-adik yang punya kemiripan bakat mungkin? Ada 2 orang yang mau juga lah nyanyinya. Mau nyanyi ya? Tapi gengsinya besar. Apanya? Lebih besar gengsi. Lebih besar dari yang Arbil alami waktu dulu ya? Susah kali. Ya dikasih juga uang biar mau juga. Tapi dipancing-pancing ya, masih malu ya. Tapi kemampuan lumayan ya. Ada ya. Lebih sering adik yang SMP lebih sering aja. Laki perempuan? Laki-laki ya. Dua-dua di bawah laki-laki semua. Enggak. 1 perempuan, 1 lagi laki-laki. Oke. Iya. Memang kemarin pun ceritanya sama ya. Cerita Kak Bunga itu juga seperti itu.
Soalnya kan direkomendasiin dari ibu disuruh nyanyi kan, hajatan. Ternyata keluarga rata-rata ini ada apa dengan Tanjung Balai nih ceritanya nih. Banyak penyanyi yang berasal dari sana. Kita coba baca dulu komentar sahabat podcaster luar sana. Ada cerita kenapa memilih dangdut Arbil? Kenapa nggak coba pop? Nah itu dari coretan Indah. Boleh dijawab silakan. Oke. Pertama sih emang nggak suka dangdut. Cuman itu tadi yang dari pertama itu udah terinspirasi pas kelas 6 SD itu. Jadi mungkin karena di situ paling mampu, di situ diasah sampai sekarang. Jadi sampai sekarang itu lebih ke dangdut. Lebih ke dangdut ya? Lebih ke dangdut utama genre. Berarti intinya ini juga bakat dari Om John tadi kali ya? Yang ngelatih ke sana atau memang di rumah udah latihan terus nih ibaratnya? Di rumah ya? Sama nggak pertanyaan tuh? Apalagi pertanyaannya? Dari Sukses Terus Album dari Wan Syahgus. Wan Sukses Terus Arbil, terima kasih Wak. Lanjut Arbil, sama ya Pak. Arbil tahun ini kamu udah bisa artis di apa nih Kandeni dan juara Akademi maksudnya. Oke, dari Tata Rias pengantin Bu Sal. Nah, orang Tanjung Balai ini enggak? Sukses Arbil dia bilang. Ya Allah. Nyanyi lagu daerah Tanjung Balai bisa, tadi kayaknya udah ya? Atau ada lagu khusus Tanjung Balai? Tanjung Balai Sekota Kerang sebenarnya. Ada ya? Bolehlah minta sedikit kali, biar terhibur nih juga bagi yang dari Benteng 2 Cafe and Resto. Bunga rampai dijual orang, harum semerbak kembang melati. Tanjung Balai si kota kerang, kapankah tuan datang kemari? Balai terletak di ujung tanjung, tertulis sudah di sejarahnya. Jikalau tuan datang berkunjung, pasti terpukau keindahannya. Oke, terima kasih atas tepukan yang gemuruh dari sudut sana ya. Baik, kita mau lanjut lagi bertanya. Pernah kaget nggak tiba-tiba populer atau memang udah disiapin sebelumnya? Karena kan kayak tadi bisa dibilang ada yang latih di rumah tuh. Nah, dengan kondisi sekarang tiba-tiba sampai diundang ke Jakarta. Kalau kaget, paling kaget karena bangga. Bangga aja ya. Ya. Kalau untuk persiapan, insya Allah udah siap lah. Ada ngaruh nggak sih dari videonya Bu Rukiah tadi sehingga Arbil akhirnya dipanggil juga ke Jakarta dengan 3 juta? Dari situlah dasarnya Arbil ya? Buat akun sosmed. Satu hari itu Arbil buat akun sosmed. Satu hari akun TikTok Arbil naik 4.000 followers. 4.000 followers ya, luar biasa ya. Memang sekarang udah zamannya sosmed kan, jadi nggak bisa tidak harus seperti itu. Apa tantangan dalam membawa lagu-lagu dangdut di era sekarang nih bagi Arbil? Paling tantangannya itu kemarin sebenarnya waktu kelas masih SMP, di situ tantangan masih banyak sih. Belajar cengkok itu Arbil belum bisa kali. Pernapasan, ya, itulah dilatih. Kalau sekarang insya Allah paling adalah yang beberapa partnya. Oh gitu ya. Kayak masih di pernapasan juga sih. Pernapasan? Ini kata orang-orang di kampung, kata pernapas mau panjang berendam di dalam sungai gitu. Di sana sering juga. Atau jangan hanyut aja dimakan buaya nanti takutnya. Baik, kita pengen perform lagi satu lagu ya. Lagu apa tuh? Single tadi ya. Kita pakai lagu yang dikirim sama tim tadi. Kita coba dulu. Bagai mengukur di atas air, begitulah cintaku kepadamu. Setulus hati aku sayangi, namun semua tiada arti.
Tahun lama bungaku sirami, kini telah mekar engkau racuni. Susah payah pertahankan, kini kecewa yang ku dapatkan. Haruskah ku menangis di hadapanmu agar kau tahu luka di hatiku. Luar biasa. Ini mewakili sekali, kayaknya lagu yang memang dibuat berdasarkan pengalaman Arbil kayaknya nih. Ciptaan dari Om Faisal Hasan. Oh. Jadi dikasih lagu, Arbil disuruh nyanyi. Suruh nyanyikan. Kira-kira pengalamannya ada nggak sih dengan sesuai lagu itu? Dari penghayatannya kayaknya adanya. Karena setiap orang pasti mengalami kondisi itu ya. Dicampakkan lagi ya.